Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Cukup gambar haji Ummah bagi kecilaan bagi latifah dan haji Rasulullah SAW. Seharusnya yang berada di depan dengan studio adalah Pemuya Fatul Bari. Kami mengucapkan beliau bahwa sudah mengabarkan beliau kasih terah terus memiliki kita akan memiliki studio kalau masuk pulau-pulau kita memiliki kesehatan, memiliki umur yang panjang, dan kita sudah masih membutuhkan bimbingan dan dukungan daripada beliau-beliau. Bagi studio hadirin jemaah masyarakat edisi spesial Ramadan yang berbahagia. Kalau ini namun berada dahulu di bawah saja bahwa Rodius dan kalau untuk beliau bisa sekitar sama para pejuang beliau dari pulau kasih untuk mendadak. Tapi gitu, betul ngomong menjadi santri ini berjaya terbiasa dengan hal-hal yang mendadak, dadakan. Mulai dengan sebab studio santri-santri memiliki ustaz-ustaz pengurus selalu atau seringkali diberikan arahan-arahan itu yang kesannya mendadak. Tapi apapun itu kita semua sebagai santri dari dahulu dari arahan Bismillah. Jadi berbicara tentang Ramadan dan puasa ini kita sudah tahu bahwa puasa ini bulan Ramadan ini adalah bulan yang salah satu bulan yang spesial dan istimewa. Kita sangat merasakan di bulan Ramadan ini banyak sekali perbedaan suasananya berbeda dibanding dengan bulan-bulan selain Ramadan. Kita di bulan Ramadan ini dilatih untuk membatasi segala sesuatu yang biasa kita lakukan, mulai toko makan ini dibatasi. Di bulan Ramadan juga tontonan kita juga terbatas, kemudian mulut kita juga dibatasi untuk tidak mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Supaya bulan Ramadan ini kita dilatih untuk membatasi diri kita, membatasi nafsu kita dari segala hal yang sebelum bulan Ramadan itu mungkin kita tidak terbatas. Bulan Ramadan ini dikatakan memang kata sangat perbedaannya diantaranya didakwakan Nabi kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin. Setiap kebaikan yang kita lakukan pada bulan ini itu dilipat gandakan 10 kali lipat ila sab'i mi'ati dhifin, 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Itu amal-amal itu. Makanya ketika kita lihat kebiasaan di bulan pesantren itu menjelang bulan Ramadan atau memasuki bulan Ramadan ini sedoyo amal-amal ini ditingkatkan. Sing biasa ngaji ini namun 2 kali sehari misalnya, itu ditambahi dengan hataman-hataman. Ini kalau tinggal ngajeng dari kaum wonten hataman, pondok putri di wonten hataman, itu adalah meningkatkan amal yang biasa kita lakukan. Biasa ngaji di bisa pindu bulan Ramadan ini ditingkatkan. Begitu juga dengan ganjarannya juga akan ditingkatkan. Illa syam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Dawai Ramadan. Semua amal kebaikan yang kalian lakukan itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat kecuali puasa.
khusus poso iki aku dhewe sing balas dawuh. Dan ini juga didakwakan bisyai'i farhatani yafrahu bihima, bagi orang yang berpuasa dia mendapatkan dua kebahagiaan, yang mana dia akan berbahagia dengan keduanya, yaitu adalah farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika kita berbuka puasa. Yang buka kan seneng, saking seneng ini sampai cinta-cinta, saking seneng ini. Nah, tapi ini juga menjadi pelajaran bagi kita, perlu kita rasakan. Ternyata kebahagiaan itu sangat singkat sekali bisa kita rasakan. Di dunia ini kebahagiaan tentunya ini kebahagiaan itu sangat singkat sekali. Kita mulai sahur itu sekitar jam 4 ya. Start poso itu anggaplah jam 4 ya. Sampai jam 6 itu pun berarti sekitar 14 jam. Itu nahan lapar 14 jam. Ternyata itu semua bisa terbalaskan hanya dengan 14 jam, hanya bisa dibalas dengan 14 menit dengan buku selama 14 menit, 14 jam yang telah lalu itu sudah kemudian bisa terbalaskan. Itu menunjukkan bahwa kebahagiaan di dunia ini sangat singkat sekali. Jadi kebahagiaan yang pertama adalah farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang kedua adalah kebahagiaan ketika berjumpa dengan Tuhan. Lajeng bulan puasa ini sedaya amalan-amalan ibadah yang kemudian ditingkatkan. Bahkan jangankan sesuatu yang bernilai ibadah, atau sembahyang dan lain-lain. Awak dhewe dulu mawon niku diarani nausoim ibadah pun apa ya? Kuwi nang praktekno lan. Nausoim ibadah wa sumtuhu tasbih wa du'a mustajab wa amal mudha'af. Bahkan pikune wong poso niku sadar nilai ibadah, dan dia yang berupa tasbih, kemudian doa tetapnya yang mustajab dan amalnya dilipat. Jangankan hal-hal yang bernilai ibadah, namun tunggu baik bisa dari ibadah. Tidak ada amal ya. Ojo toko. Apa yang ada di sini? Apa yang ini sebab apa betul? Sahabat la khurufu fami shaib. Iku adiya indallahi min rihil misik. Kondoni ababe wong sing poso. Iku adiya indallah min rihil misik. Iku rasane Allah luwih wangi ditimbang minyak misik atau minyak kasturi. Jangan nanti semua minyak misik. Cara nanti. Nanti jangan sampai promosi dan jangan. Kamu tahu nggak? Rasa orang punya minyak misik. Kamu tahu? Aku nolak. Wih, wangi timbang minyak misik. Nanti apa? Tapi kita udah semerang. Kita udah pahami lagi. Ini aku ya Indul Allah wangi mungkin Allah bersama Allah. Tapi lah entar nas ini kedua nih membeli kancane ada di gimana itu ini amal-amal yang bahkan amal-amal yang tidak terkesan tidak bernilai ibadah nih ketika kita berpuasa itu bisa menjadi ibadah. Ini wow shopping kemudian masuk tubuh waktu aku bilang ini. Lajeng di bulan puasa ini ada satu peringatan bagi orang-orang yang berpuasa, diperingatkan bahwa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wa arus. Berapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya
terkecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Jadi puasa sedinoan, nah lapar dan dahaga dia ternyata tidak mendapatkan apa-apa, kecuali hanya itu saja yang dia dapatkan, yaitu adalah lapar dan dahaga. No, ini sing sakitnya babi kalau semua terkait, sing sakitnya babi, puasanya awak dhewe iki boten bernilai apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Didawakan diriwayatkan saking Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsatu asya'a tuhbitus shauma, ada 5 perkara atau 5 perbuatan yang dapat menghapus pahala puasa. Ada berapa? Ada 5 perbuatan yang bisa menghapus pahala puasa. Yang pertama adalah al-kadzib, wal ghibah, wal namimah, wal yamin, wal ghumus, wal nadhar. Yang pertama adalah al-kadzib. Kadzib niku berbohong, kemudian namimah, wal ghibah di sini. Al-kadzib, wal ghibah, lagi menguji rasa-rasa gosip, wa akhwatuha wa namimah, mengadu domba, kemudian walumus, jadi bersumpah palsu, kemudian menatap bisyahwat, melihat sesuatu dengan syahwat. Monggo kita dari sebentar. Dimulai dari al-kadzib. Pertama al-kadzib, berbohong. Berbohong itu apa? Berbohong yang dengan bohongnya itu seseorang mencari keuntungan atau tidak mendapatkan keuntungan, tetapi mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Nah, ini bisa dimaksud berbohong yang bisa mengukur pahala berpuasa. Bohong sih dimaksud adalah bohong yang dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan atau tidak mendapatkan keuntungan tapi bisa merugikan orang lain. Kemudian yang kedua adalah riba, menggunjing rasa-rasa, ini jalani rasa-rasa itu adalah zikruka akhauka bima yakrah. Jalani rasa-rasa itu ketika kita cerita tiang rindu, sing kirane tiang rindu niku ngira awak dhewe cerita niku boten rela. Kalau boleh ngomongnya gitu, rasa itu kita menceritakan orang lain yang sekiranya ketika orang lain itu mendengarkan apa yang kita ucapkan, orang itu merasa tidak rela atau merasa sakit hati. Jadi lebih berat. Lupa lagi terus mau ibadah ini saja terus fitnah ketika apa yang diucapkan itu melebih-lebihkan ucapannya, kemudian mengada-ada, itu bisa lebih parah untuk lupa dan terus fitnah. Kemudian yang ketiga itu adalah an-namimah. Namimah itu adu domba. Walau ini kedua belah pihak ini orang yang rukun-rukun saja. Motor setelah dikompor-kompori misalnya dia domba, misalnya akhirnya dua orang yang rukun ini tadi menjadi bertikai, bertengkar. Nah, namimah ini biasanya adalah kelanjutan daripada ghibah. Jadi adu domba itu biasanya dimulai dari rasa-rasa di sini, dari rasa-rasa kemudian diduga. Itu biasa. Kemudian yang kedua adalah bersumpah palsu. Kemudian yang kelima adalah memandang orang lain dengan syahwat. Maklum. Artinya itu ada beberapa perkara yang harus kita hindari ketika kita puasa. Supados awak dhewe niku boten kesel-kesel oleh luwe lan lapar saja, luwe dan ngelak saja kan, hanya lapar dan ngelak saja.
kurang lebih aku kan saya perlu sampaikan terakhir, kita beberapa Ramadan ini dilatih untuk terbiasa membatasi niku, membatasi pikiran kita, membatasi mulut kita, ucapan kita, membatasi mata kita, membatasi tangan kita, membatasi seluruh hati awak dhewe dibatasi dari hal-hal yang tidak baik. Niku rasanya kok terasa mudah sekali ketika di bulan Ramadan. Kalau baca ini mengatakan sudah mau baca yang sedaya, ketika kita bisa menjaga diri seperti ini di bulan Ramadan, ketika bisa beribadah dengan baik di bulan Ramadan, seharusnya kita juga bisa meneruskan kebiasaan ini, tradisi ini ketika kita keluar dari bulan Ramadan. Apa keranten pangeran sing kita sembah, pangeran sing kita depi di bulan Ramadan ini sami dari pangeran sing kita depi di bulan Ramadan. Jadi kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan pada bulan ini mungkin sakit kita lanjutkan di bulan-bulan yang akan datang. Mohon yang sakit